Halo, ayo. Halo. Kenalin ya, sebelumnya kita baru ya, baru mau sharing-sharing ke teman-teman mengenai apa yang kita tahu ya. Iya betul. Dan rencana kita ya. Rencana apa nih? Rencana apa? Rencana ke depan dong, kita mau ngapain, kita harus apa ya, harus sharing. Siapa tahu teman-teman yang ada yang nonton nih saat ini juga apa ya, kebetulan udah mengalami proses itu. Jadi buat teman-teman yang apa, yang tahu atau yang punya pengalaman lebih bisa komen ya, kita sharing-sharing. Di like juga. Jangan lupa di subscribe. Nah, betul, mantap. Nah, kita belum kenalin diri nih. Oh iya, kan kita baru ini ya. Iya. Coba yuk kenalin namamu. Oke, namaku Prayuda. Nama saya Farid Nabila. Kami berdua bukan siapa-siapa. Kami berdua ini adalah apa? Ya, hamba Allah. bukan hamba Allah. Kami berdua hanya manusia biasa yang tercipta dari sperma dan sel telur tentunya. Ya. Betul sekali. Nah, kita mau ngobrol tentang apa nih, Yud nih? Menarik sih kalau ditanya ngobrol tentang apa tuh. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang hal-hal yang biasa tuh udah banyak ngomong tentang hal-hal yang biasa. Nah, kita coba mau ngangkat tentang pembahasan wabah pandemi COVID-19 ini dikaitin sama ini parenting. Oh, parenting. Pola asuh ya? Betul sekali, pola asuh orang tua pada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Nih, aku mau nanya nih, umurmu berapa, Rich? Umur, waduh, tanya umur. Soalnya kita belum tahu nih umurnya Mas Farid ini berapa. Jadi biar yang lain tuh pada tahu umurnya Mas Farid itu berapa sih. Jadi umurku itu 22 jalan 23. Wih, kelahiran tahun 98 berarti ya? Iya. Sama berarti. 98 akhir. Sama berarti sama aku nih. Berarti kalau 98 udah 22 tahun, 3 tahun lagi udah 25 tahun. Kalau menurut BKKBN, PUP itu udah layak buat nikah, Mas. Oh, berarti udah ideal ya? Wah, udah ideal banget. Tadi berapa umurnya? 25. 25. 25. Wah, gitu. lucu. Nah, itu tadi ya. Jadi umur 25 itu udah ideal banget ya, Mas ya? Kalau menurut BKKBN yang sesuai dengan PUP itu 25 tahun untuk pria dan 22 tahun apa 21 tahun? 21 tahun kalau nggak salah. 21 tahun untuk perempuan ya. Jadi itu udah masuk umur yang aman untuk menikah, teman-teman. Itu menurut BKKBN. Gitu. Jadi saya ngomong kayak gini nggak asal ngomong aja, ada ilmunya juga gitu. Oh iya, Mas Ida, menarik Bu. Ketika kita bicara tentang umur dan apa usia ideal buat menikah. Gimana? Menarik banget nih. Aku ganteng ya di sini ya. Aduh, memuji diri sendiri. Menariknya gini, Mas Ida, ketika kita menikah kan otomatis kita juga udah siap berumah tangga ya. Betul. Ketika kita memutuskan buat menikah, kita juga harus siap berkehidupan rumah tangga itu. Nah, terus saya mau tanya nih, kita sekedar sharing-sharing ya. Menurut Mas Yuda nih, kalau kita ingin menikah itu hal yang harus diprioritaskan itu apa dulu? Menarik nih pertanyaannya nih. Hal apa yang harus disiapkan sebelum kita menikah untuk kehidupan rumah tangga yang akan datang nanti ya? Kebetulan saya belum menikah, Mas. Iya. Jadi kan kita juga sama-sama tahu kita mahasiswa semester akhir. Ya emang udah mau wisuda tapi ada kayak gini. Jadi serba rumit, kuliah online, nanti skripsi online, KKN online, serba online, nanti buat anak juga online.
Jadi tadi balik lagi, apa namanya, hal apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kita menikah. Jadi kalau menurut saya, dari pengalaman saya ngisi penyuluhan apa namanya di desa-desa, entah itu di Gunung Kidul, di Klaten, di Bantul, itu saya dapat sebuah pencerahan, Mas, dari kasus-kasus yang ada di desa-desa yang saya isi penyuluhan. Jadi menarik banget, orang menikah itu biasanya asal nikah aja, memuaskan nafsu, terus karena terpaksa tuntutan orang tua. Jadi kayak nggak ada, di sini tuh sekali lagi ditekanin pola asuh orang tua tuh sangat penting di dalam sebuah keluarga. Jadi benar-benar memang harus ditekanin baik-baik pola asuh keluarga ini. Nah, menariknya, hal apa aja yang harus disiapkan, itu yang pertama, kalau yang udah saya baca dari buku-buku yang pernah saya baca, itu pertama, kita sebelum nikah diutamakan untuk menyiapkan psikis kita, mental kita. Mental. Jadi ketika mental kita emang udah siap untuk menikah, ya kita siap untuk menikah. Nah, yang kedua itu psikis. Psikis sama mental beda apa enggak sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan, Mas. Psikis sama mental itu beda apa enggak? Soalnya mungkin ada yang ada yang beranggapan bahwa mental itu sebuah keberanian ya, mungkin ya. Betul. Mental itu sebuah keberanian dan psikis itu ya batin kita, keadaan psikologis kita dalam diri kita. Iya. Jadi emang seperti itu. Tadi saya cuma ngetes Mas Farid aja. Waduh, dites segala. Jadi emang benar teman-teman. Mental itu emang kalau dianalogikan tuh, berani nggak sih kita nikah? Ini nggak sih kita nikah? Nah, saya balik lagi. Psikis itu juga penting. Psikis itu berarti keadaan psikologis dari setiap individu, entah laki-laki atau perempuan. Jadi ketika psikis ini udah dirasa cukup kuat dan kita berani dan kita bisa ngatasin permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu, berarti kita emang udah layak buat nikah. Terus pertanyaannya, Mas, gimana sih kalau misalnya mental kita udah kuat tapi psikis kita nggak tahu nih, di awal psikis kita tuh enjoy aja tapi ketika udah nikah, siap nggak psikis kita gitu? Siap nggak psikis kita gitu. Makanya BKKBN nyaranin umur 25 tahun untuk laki-laki dan 21 untuk perempuan itu untuk meminimalisir psikis anak individu ini kegoncang. Jadi kalau menurut dari psikologis itu umur 25 tahun tuh psikisnya untuk laki-laki tuh udah mumpuni lah untuk menghadapi setiap masalah-masalah yang ada. Begitupun untuk perempuan. Itu jadi seperti itu. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor kesiapan ekonomi. Dalam rumah tangga, permasalahan yang paling besar itu menurut survei yang saya baca di artikel-artikel internet atau permasalahan real yang ada di lapangan ketika saya ngisi penyuluhan di desa-desa itu, kebanyakan masalahnya adalah faktor ekonomi, teman-teman. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh keadaan ekonomi. Jadi kita harus sadari dulu, ketika keadaan ekonomi kita mumpuni, cukup untuk memenuhi kebutuhan berkeluarga nantinya, itu sandang pangan papan gitulah ya. Sandang pangan papan itu yang butuh, yang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Ya, tidak menutup kemungkinan aspek-aspek lain juga penting, tapi kebanyakan di lapangan itu aspek ekonomi ini yang paling memengaruhi keadaan rumah tangga ini. Akibatnya ketika aspek ekonomi ini tidak terpenuhi, itu akan mengakibatkan sebuah rumah tangga goyah.
gitu. Jadi bisa berujung ke perceraian ya Mas ya. Itu dia, betul. 3 faktor itu sih yang menurut saya loh, menurut saya teman-teman pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau terima dan setuju, itu hak teman-teman, dan teman-teman kalau misalnya nggak setuju, itu ya hak teman-teman pribadi. Jadi kita di sini tekanin hanya ingin men-sharing apa yang kita Tahu ya. tahu, seperti itu Mas. Gitu. Nah ini tadi kan peran nikah kan tadi Mas Yuda nyebutin ada 3 faktor. Yang pertama itu mental ya, yang pertama mental, kedua psikis, yang ketiga faktor ekonomi. Betul. Nah itu tadi yang yang keperluan atau apa ya yang harus kita penuhi dulu lah sebelum menikah, seperti itu. Betul. Menurut kita loh, menurut kita. Mas Faris setuju kan? Setuju karena itu. Nah, pasti kan kalau setiap pendapat seseorang atau pendapat individu itu pasti ada yang nggak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita tekanin lagi nih untuk pemirsa channel kita ya, yang nonton Pinky Boys. Iya. Channelnya namanya Pinky Boys. Lucu ya? Lucu. Kenapa ya kita milih Pinky Boys ya? Itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Selanjutnya aja ya. Penasaran kan? Subscribe, like, and comment. Yo, Nah itu tadi Mas, saya mau nambahin Mas terkait yang tadi Mas Yuda sebutin. Ketika sebelum menikah kita harus membutuhkan apa saja. Yang pertama tadi ada kesiapan mental, kesiapan psikis, kesiapan ekonomi. Nah yang paling utama ini Mas, jodoh Mas. Orang yang mau sama kita Mas. Saya tahu pikiran Anda. Kalau kita misalnya nggak ada yang mau, ya berarti kita juga belum siap buat menikah dong Mas. Jodoh itu sangat penting ya. Ketika kita udah nyiapin semua tapi jodoh itu nggak ada, belum ada, nah itu kita kan berarti belum siap buat menikah. Tapi kan seenggaknya kita udah prepare. Wah, jodohnya entah kapan datangnya ya itu kan urusan yang di atas, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita banyak-banyak berdoa dan menjaga diri ya, karena aku dengar tuh katanya sih jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri katanya. Teman-teman setuju nggak? Setuju nggak? Coba teman-teman komen ya. Kalau setuju jodoh itu cerminan diri sendiri. Ya betul. Jadi gimana nih? Aku mau nanya nih ke Mas Farid tentang kesiapan. Jadi Mas Farid itu udah punya planning apa sih? Umur berapa Mas Farid itu menikah? Oke. Jadi rencana ya, yang namanya rencana kan harus dikejar. Ya, betul. Nah saya itu punya rencana wisuda pengennya sih tahun depan lah ya. Tahun depan wisuda, amin. Bareng kita ya nanti. Iya, amin. Amin. Terus habis lulus PPG dulu Mas saya harus. Oh, saya enggak. Saya harus lulus. PPG dulu saya. Biar dapat sertifikat mengajar. Oke, ya. Nah, habis PPG ya sekitar setahun lah, kurang lebih setahun. Oh, berarti saya udah kerja, Mas Farid masih kuliah banget. Dapetin sertifikat. Oke, mantap. 6 bulanan kalau nggak salah, 6 bulan apa? Iya, 6 bulan. Setengah tahun ya, itu 1 semester. Iya, 1 semester. Tuh buat dapetin sertifikat PPG. Nah, habis itu cari kerja. Nah, saya kan punya tanggungan. Saya anak pertama dan pengennya sih ya. Pengennya setelah saya lulus biar orang tua saya itu adalah menikmati masa tuanya, biar nanti adik saya sekolahin gitu ibaratnya. Oh, jadi Mas Farid menggantikan posisi orang tua untuk membiayai biaya kuliah adiknya. Nah
setelah itu apa ya, yang namanya apa, membiayai adik kan otomatis sampai lulus gitu kan, sampai lulus, sampai dia mampu buat cari kerja. Nah itu setelah saya bekerja selama, ini target ya Mas ya, 2-3 tahun, nah saya baru memutuskan buat menikah gitu. Karena apa? Karena juga saya nggak mau kelamaan sih buat menunda nikah gitu. Karena kan kalau di agama kami kan agak, kebetulan saya alhamdulillah Islam. Nah jadi ada yang namanya pernikahan itu menyempurnakan keimanan yang Mantap. Sakit sekali Mas Farid. Nah jadi saya ingin menyempurnakan iman saya, agama saya, seperti itu. Berarti target Ya sekitar 27, 28 gitulah. Oke. Nah, udah punya calon? Nah kalau itu sih, kalau dibilang calon sih ya belum ngeraba-ngeraba juga sih, tapi kalau deket udahlah. Maksudnya kan kita kan belum punya pekerjaan, takutnya kalau saya bilang udah ada, nanti takutnya si doi kecewa dengan pekerjaan saya nanti besok atau gimana itu, karena kan juga masih belum diterka-terka juga kan apa masa depan kita. Tapi juga apa ya, kita juga harus berusaha buat cari yang terbaik dan layak gitu. Betul. Menarik nih. Dengan pernyataannya Mas Farid yang tadi seperti itu, saya jadi ingin bertanya. Wah, tanya Mas. Jadi gini, Mas Farid itu lebih di pihak yang mana sih? Ada dua pihak nih. Menikah dulu, terus berjuang bersama, atau berjuang dulu sendiri, biar nanti pasangannya Mas Farid nih menikmati perjuangannya Mas Farid. Ayo. Kalau saya nggak dua-duanya ya. Jadi saya malah pilih prinsip saya gitu. Maksudnya saya ada sebuah prinsip bahwa kita memang harus berjuang bareng dari nol. Jadi saya belum mau menikah dulu kalau misalnya saya belum punya gaji tetap. Tapi saya pengennya si calon pasangan hidup saya tahu, maksudnya dari nol, benar-benar dia mendampingi seperti itu dari nol. Tapi belum menikah gitu. Nah ketika saya udah punya penghasilan tetap dan udah dipastikan saya bisa menghidupi kebutuhan saya dan kebutuhan dia, nah saya baru memutuskan untuk berani menikah seperti itu. Mantap, jawaban yang sangat bijaksana. Waduh, mantap. Gantian nanya, masa terus nanya pelanggaran. Gantian ya. Jadi nih Mas, kan tadi kita udah ngebahas tentang persiapan atau proses apa yang harus kita lakukan ketika sebelum menikah. Betul. Nah sekarang ini apa sih ya yang harus ada pada kehidupan rumah tangga, terutama kan kita menikah tujuannya juga buat mempunyai keturunan, ya kan. Nah ketika kita ingin menjadi seorang ayah atau ingin menjadi seorang ibu, apa sih yang harus diperlukan atau apa sih yang harus disiapkan untuk ayah dan ibu sebelum dan saat mengasuh anak itu? Nah itu Mas Yuda. Nggak ngerti. Aduh. Jadi teman-teman, saya cuma hal-hal doang, nggak paham pertanyaannya apa. Coba diulangi dong Mas Farid. Ya intinya gini Mas. Tadi kan Mas Yuda sebut bahwa di awal tadi tentang pola asuh atau parenting ya. Nah jadi maksud saya apa sih yang harus
atau dasar-dasar parenting buat calon ayah dan bunda atau ibu itu. Dasar-dasarnya ya. Mm-mm. Kalau misalnya ditanya dasar-dasar cara Mengasuh. mengasuh itu, sebenarnya jujur Mm-mm. saya tuh nggak punya, saya apa aku ya manggilnya, Ya terserah senyaman di kau menyapa. saudagar tidak mengerti. Saudagar itu kayak wah kayak orang jauh misalnya dari kayak luar Indonesia merantau ke sini jualan gitu. Ya bebas ya, aku kamu, gua lu, Iya. ane ente, bahlul. Wah. Oke. Jadi kalau misalnya balik lagi pertanyaan Mas Faris tadi, paham sih sebenarnya tadi cuma bercanda aja, biar nggak Garing. spanem, nggak garing dong. Garing. Nggak garing. Biar nggak crispy ya. Jadi sebenarnya tuh kita tuh nggak ada cara, apa namanya, kita tuh nggak ada pedoman khusus. Bukan, setuju nggak sih kalau misalnya menurutku ya, aku sebenarnya kalau misalnya ngasih penyuluhan itu nggak pakai teori yang ada, aku pakai pengalamanku yang aku alamin, dan itu relate sama kehidupan kasus-kasus yang ada di lapangan. Kalau menurut Mas Faris tuh ilmu pasti parenting itu seperti apa sih? Ilmu pasti parenting menurut saya. Aduh. Ini kan menurut pandangan kita aja tuh, yang selama kita belajar yang di lingkungan kesehatan, terus lingkungan apa namanya, kalau bisa dibilang tuh Genre lah ya. genre itu kepanjangan generasi. Iya, genre. Generasi berencana. Jadi kita tuh emang aktif di dalam sebuah organisasi yang namanya itu PIK, Pusat Informasi Konseling. Nah kebetulan kita ada di mahasiswa dan di kampus, jadi namanya PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah kalau untuk di masyarakat itu namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, seperti itu. Jadi kita ada di lingkungan seperti itu. Nah kebetulan di dalam organisasi PIKM Impact Dewantara yang ada di kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang kebetulan universitasnya Ki Hajar Dewantara, yang cukup wah ya. cukup wah untuk mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi di UST ini banyak banget mahasiswa yang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Itu sih. Jadi kalau misalnya dibilang ada ilmu pastinya, kita selama belajar di PIKM itu belajar apa aja sih Mas? Maksudnya tentang parenting, terus apa lagi gitu? Ya intinya itu kan PIK itu kan bentukan dari BKKBN, jadi emang programnya nggak jauh-jauh dari BKKBN. Selain tadi tentang kesehatan reproduksi terutama, terus PUP, terus bagaimana kita berproses untuk ke depan juga. Nanti kita belajar juga bisa dari situ, karena PIK itu sendiri atau genre itu sendiri kan generasi berencana. Yang namanya generasi berencana itu ya itu tadi, jadi memang ilmunya itu selalu up to date Mas. Mantap. Jadi selain ada ilmu kesehatannya, ada ilmu psikisnya, ada ilmu bersosialnya terutama. Betul. Terus juga tentang kenakalan remaja juga sedikit banyak kita berdua juga tahu gitu ya. Mungkin juga ada teman-teman sobat genre yang sudah mengerti gitu bagaimana peran remaja dalam bermasyarakat tuh ternyata sangat penting ya Mas ya. Betul. Terutama untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya yang dalam tanda kutip dunia akan dikuasai nanti oleh remaja pada saat ini, dan itu juga pada waktunya. Maka dari itu kita juga harus memperbanyak sosial, memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman itu. Nah, salah satunya di PIK itu ya Mas. Ini untuk teman-teman yang lagi nonton, baik remaja, orang tua, atau masih
anak-anak, untuk kita tekanin ya, untuk remaja dan untuk anak-anak yang sedang ingin beranjak remaja, kalian adalah agent of change, di mana perubahan itu ada di tangan tangan teman-teman teman-teman semua. Jadi kita sebagai remaja harus bisa benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada di genggaman untuk- tangan, internet itu di HP. Seperti itu. Untuk Indonesia yang lebih maju. Mantap. Indonesia bisa ya. Tagline-nya itu Mas, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang lain gitu kan. Lucu. Waduh ya Allah. ini serius loh Mas aku. Oh iya benar. Iya. Serius aku. Oke, aku mau lurusin kembali tentang pertanyaan Putih. Ilmu parenting tuh sebenarnya ada, cuma kita lebih ke ngangkat kasus-kasus yang ada di lapangan. Jadi kita angkat kasus yang ada di lapangan, terus kita analisis, kita observasi, terus jadilah sebuah materi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, kita sosialisasikan kalau materi-materi ini itu diambil dari kasus-kasus real yang ada di lapangan. Jadi aku, Mas Farid, dan teman-teman yang lain yang ada di PIKN, Impact Dewantara khususnya, itu biasanya kalau untuk parenting ya, untuk parenting tuh emang diambilnya dari kasus-kasus real yang ada di lapangan. Ini menurut kita ya, menurut kita. Soalnya kalau misalnya dari dari kakak-kakak senior juga, pernah nggak Mas Farid itu dapat materi tentang itu? Pernah banget dong. Pernah banget ya, mantap. Itu bagus-bagus kan materinya? Iya, selalu up to date itu. Nah, jadi itu dia. makanya itu kenapa materi yang terkhusus materi parenting yaitu selalu diperbarui. Karena tadi apa yang dikatakan Mas Bida bahwa hasil observasi, hasil pengamatan itu yang terkait parenting itu selalu selalu berubah, jadi nggak ada ilmu pastinya ya Mas ya. Kalau misalnya dibilang ilmu pasti kayaknya ada. Cuma kita kan lebih ke ngangkat kasus yang ada di lapangan untuk dijadikan sebuah solusi pembelajaran seperti itu. Gitu sih. Gitu. Oh iya, jadi intinya itu itu ya Mas ya. Parenting itu bagaimana kita mengenali pribadi anak. Nah, itu. Wah, ini menarik nih. Iya. Iya, betul. Betul. Betul sekali. Jadi dalam menangani atau mengasuh anak itu ya harus ini tadi mengenali pribadi anak, terus nanti cara penanganannya juga berbeda-beda. Jadi ada anak yang mau nurut, mau baik itu dengan cara halus, ada yang ada yang harus ditegasin gitu. Tegas bukan berarti kasar, galak itu kan bukan ya Mas ya, harus tegas gitu. Yeah. Kalau kita A ya harus A, biar nanti anaknya itu istilahnya nggak menganggap bahwa nanti bapak kalau dirayu juga nanti luluh, ngerengek aja, nanti juga diturutin pasti gitu kan ya. Betul. Nah, jadi ada intinya itu kita harus kenali pribadi atau karakter. Iya. Jadi intinya tuh gini teman-teman. Jika kita ini untuk yang nonton, entah itu yang udah menjadi orang tua atau yang ingin on the way menjadi orang tua, ini bisa banget disimak, menarik banget. Jadi ketika kita udah punya anak atau kita kedepannya ingin punya anak, kita harus benar-benar mengenali karakter anak. Jadi kita nih sebagai orang tua, kita harus tahu nih karakter anak kita itu seperti apa. Gimana caranya biar kita mengetahui karakter anak itu seperti apa? Kita harus menjadi orang tua yang bisa menjadi sahabat untuk anak, teman untuk anak, dan orang tua untuk anak. Jadi
kita jangan seolah-olah menjadi orang tua yang mau menang sendiri. Biasanya orang-orang tua apa namanya zaman dahulu atau orang-orang tua yang sekarang masih nganut pemahaman seperti itu ngebuat orang tua dengan anak nggak deket. Jadi kayak ya udah, peran orang tua nih sangat sangat sakral. Jadi menurut orang tua yang berpemahaman seperti itu, aku nih orang tuamu, kamu nih anakku, harusnya kamu nurut. Nggak seperti itu salah teman-teman. Yang benar itu kita harus memposisikan diri sebagai orang tua ke anak itu sebagai sahabat atau teman dekatnya. Dengan seperti itu anak akan menjadi pribadi yang apa namanya, kalau bisa dibilang tuh bisa lebih dekat lagi dengan orang tua. Jadi nggak ada namanya kesekatan antara orang tua dengan anak. Jadi benar-benar ya udah, kalau misalnya ada apa-apa setiap anak pulang ajaklah ngobrol, tanyain apa aja dari kegiatannya, ingin bla 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 bla. Pokoknya sampai benar-benar anak itu ngerasa nyaman ketika orang tuanya itu berasa seperti sahabat atau temannya gitu. Gitu. Berarti saya simpulin yang jadi apa, kunci penting parenting itu kita harus jadi apa, orang tua yang bersahabat dengan anak gitu. Betul. Dekat dengan anak, mengerti keinginan anak itu, biar nanti apa ya, anak juga kalau ada apa-apa yang pertama jadi tempat pelarian tuh ya orang tua gitu kan ya. Betul. Jadi kita ngontrolnya sebagai orang tua juga lebih mudah gitu. Apa yang diresahkan oleh anak kita tahu, dan otomatis kan apa ya, kita sebagai orang tua kan banyak apa ya istilahnya, pernah merasakan atau pernah di posisi dia, sehingga kita juga sebagai orang tua mungkin saja bisa memberi masukan gitu. Jadi Betul biar nggak sekali. jadi apa ya, salah arah atau salah pergaulan juga ketika apa ya, seorang anak itu curhat sama temannya, terus temannya kasih solusi yang mohon maaf dapat teman yang tanda kutip nakal gitu. Jadi nanti diarahkan ke hal-hal yang negatif, itu kan nggak sampai seperti itu kalau memang betul itu terlaksana ya. Ya, ini menarik banget. Tadi kan kita di awal tuh bahas tentang keterkaitan wabah pandemi COVID-19 ini dengan parenting, pola asuh orang tua ini. Nah, sebelum adanya wabah ini, kedekatan anak sama orang tua itu bisa dibilang tuh apa namanya, agak kurang deket. Jadi entah itu orang tuanya yang bekerja, entah itu orang tuanya yang apa ya, yang nggak aware sama anaknya sendiri, itu jadi apa namanya, lebih aware, jadi lebih perhatian dengan anak karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Ya karena kan kita dirumahkan terus. Kamu tahu kenapa rambutku panjang? Karena nggak potong-potong, karena di rumah aja. di rumah aja. Jadi ya udah sekalian aja dipanjangin biar gondrong aja. Biar apa ya, ngikutin aturan pemerintah lah ya, physical distancing. Nah itu makanya jaga jarak. teman-teman, kalian harus tahu, Mas Faris tadi ke rumah saya itu sebelum masuk sini saya suruh cuci tangan, cuci kaki dulu, cuci muka juga pakai pasir, pakai masker juga. Masker ya. Jadi kita emang harus benar-benar apa namanya, melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, terus sama physical distancing, jaga jarak juga. Jadi ya itu. Nah, balik lagi kenapa wabah pandemi ini sangat berpengaruh untuk kelekatan antara orang tua dengan anak. Itu karena ya keseharian yang biasanya terjadi antara orang tua dengan anak. Orang tua sibuk bekerja, anak sibuk belajar. Orang tua kerja dari jam 7 sampai jam 5, anak belajar ke sekolah dari jam 7 sampai jam 3.
Nah, ketika sudah di rumah, anak capek, istirahat, masuk ke kamar. Orang tua pulang jam Juga 5 sama ya. sama seperti itu. Jadi tidak ada sirkulasi apa namanya? Kehangatan. Kehangatan yang ada dari orang tua ke anak. Jadi makanya adanya wabah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dan sangat apa namanya? Punya andil besar untuk menghangatkan lagi antara anak dengan orang tua ini, seperti itu. Gitu. Terus ini Mas Yuda, tadi kan Mas Yuda udah nanya aku, sekarang gantian aku yang nanya ya. Oke. Nah, jadi kan apa tadi aku dengar bahwa pandemi ini apa seharusnya itu memperbaiki hubungan orang tua dan anak ya. Nggak seharusnya sih, maksudnya adanya pandemi ini menjadikan hubungan orang tua dengan anak Lebih baik lagi. lebih hangat, maksudnya lebih dekat lagi, lebih lekat lagi, seperti itu. Gitu. Tapi apa ya? Saya lihat-lihat apa sosmed atau apa gitu kayaknya juga apa ya masih banyak orang-orang yang di luar sana walaupun di rumah orang tuanya di rumah dekat sama anak, begitupun sebaliknya itu masing-masing masih pada main gadgetnya sendiri-sendiri karena itu tadi ada tuntutan bahwa work from home ya WFH itu. Jadi kita juga belajar juga ini lewat HP, lewat laptop, pokoknya lewat daring lah, lewat internet. Orang tua pun begitu, ketika bekerja juga yang kantoran juga apa-apa lewat komputernya, lewat laptopnya atau lewat HP-nya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya itu masih apa ya? Saya beranggapan bahwa hal itu masih apa ya, banyak orang yang apa hubungan kedekatan anak dengan orang tua ataupun sebaliknya anak dengan orang tua itu juga masih masih dilihatnya masih belum membaik gitu, masih belum hangat. Nah itu bagaimana tuh Mas ketika kita apa ya, diwajibkan buat kerja di rumah ya, atau anak gitu, sebagai anak kan kita harus belajar di rumah, belum lagi tugas. Nah terus sikap apa yang harus kita lakukan gitu sebagai orang tua ketika mengalami kendala yang seperti itu gitu Mas. Oke. Nah ini kan tadi apa namanya, kita bahasnya tentang pola asuh orang tua ya. Jadi yang harus diluruskan, yang harus dibenahi itu dari orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya mengasuh anak dengan tidak tepat, aku bilangnya kurang tepat, bukan nggak salah, kurang tepat, dirubah menjadi ke yang tepat. Jadi kalau misalnya orang tua apa namanya yang tadi Mas Faris bilang terlalu sibuk dengan gadgetnya karena pekerjaan itu ada di gadget, sekarang gini, pekerjaan tuh paling berapa jam sih untuk melakukan pekerjaan itu kan pasti nggak makan waktu setengah hari kan, paling lama 5 jam lah, paling lama 5 jam lah. Nah itu usahakan udah setelah kerja taruh HP, bantu anak untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Anak itu butuh perhatian dari orang tua. Jadi kalau misalnya dibilang dari sisi psikologisnya tuh umur anak dari 1 sampai 7 tahun atau 6 tahun ya, itu masa anak, itu masa golden age. Tahu nggak artinya apa? Masa emas gitu ya. Mantap. Umur yang wajib diperhatikan gitu. Bahasa Inggrisnya mantap ya. Kalau kita sama-sama jelek bahasa Inggris. Golden apa tadi namanya? Golden age. jadi apa namanya, masa golden age ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang ada pada diri anak. Jadi peran orang tua ini sangat penting ketika masa-masa golden age ini. Jadi ketika punya anak 1 sampai umur 6 tahun, kita harus benar-benar
harus benar-benar merhatiin dan ngasih seluruh kasih sayang kita kepada anak, karena dengan seperti itu anak akan menjadi termotivasi dan anak akan mempunyai jiwa percaya diri yang lebih tinggi. Coba bedain deh, apa namanya, anak yang diasuh sama orang tua yang setiap hari, ya nggak setiap hari sih, setiap pulang kerja selalu diasuh, selalu diperhatikan, sama orang tua yang cuek dan lebih memilih apa anaknya itu diasuh sama orang lain, sama baby sister lah, sama mbahnya lah, sama budenya lah, sama siapa lah, itu pasti bakal beda. Tumbuh kembangnya itu pasti bakal beda sama pola asuh yang diasuh sama orang tuanya sendiri, seperti itu. Jadi benar-benar ketika itu kita harus ubah nih pola pikir orang tua yang mikir kalau misalnya ya udahlah, anak bisa diasuh sama siapa aja. Enggak gitu. Boleh lah, it's okay kalau misalnya anak itu udah umur kalau misalnya menurutku ya umur 15 tahun ke atas itu udah boleh lah, maksudnya diasuh sama mbahnya lah, sama budenya lah, sama tantenya lah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau umur dari 1 sampai 6 tahun itu kita harus benar-benar insentif buat bangun kepercayaan diri anak itu. Jadi masa-masa itu masa-masa yang sangat berkualitas buat apa ya? Buat membentuk karakter anak yang lebih baik lagi, seperti itu. Gitu. Jadi itu tadi apa? Ini kok nggak ada minumnya ya, Haus? Ini rumah siapa sih ini? Nggak tahu nih. Jadi, bagus banget Mas Yuda backupnya. Bagus banget Mas Yuda backupnya. Lupa kan? Di sini nih masih loading. Nah, jadi itu tadi apa ya? Pola asuh yang tadi yang menurut pandangan saya ketika orang tua sibuk bekerja melalui gadget, melalui HP, via daring, anak juga seperti itu ya solusinya. Jadi kita mau sesibuk apapun intinya ngeluangin waktu buat anak ya. Betul. Gitu. Nah itu udah habis nih Mas pertanyaan. Oke, karena Mas Faris di kepalanya sudah tidak ada ide lagi, makanya saya harus memancing lagi supaya ada idenya lagi. Jadi kenapa namanya Pinky Boy? Karena itu di konten lain, konten lain. Oh iya, buat rahasia dong Mas. Oke. Jadi kita disimpan lagi bos nanti. Oke, jadi untuk membackup kepala Mas Faris, aku bakal nanya ke Mas Faris. Mas Faris, aku mau nanya nih, ini ada satu pertanyaan, sebenarnya pertanyaan itu cukup unik. Jadi seperti ini, saya lupa juga. Nah, uniknya itu apa Mas? Kira-kira Mas Yuda dapat apa ya, inspirasi, keunikan itu mungkin dari pribadi saya atau dari pribadi orang lain atau lihat dari diri siapa gitu? Enggak, jadi saya tadi mau ngomong apa ya? Nah, tadi udah ada kalimatnya di otak. Cuma kok jadi lupa gara-gara ke distract tadi. Lupa guys. Lupa. Biar lupa ingat, kita lanjut aja lah, kita ngadulan aja ya Mas. Oh iya. Jadi kan tadi kan apa ya? Tentang parenting, lagi-lagi aku juga apa ya, masih ngebawa kasus yang orang lain hadapi gitu, yang orang lain alami. Nah di situ kan ketika kita jadi bapak atau jadi seorang orang tua lah, kita kan mau tadi apa yang disampaikan sama si Yuda, sebagai orang tua kan inginnya ngasih yang terbaik buat anak gitu. Jadi segala apapun keinginan anak itu orang tua itu setidaknya harus bisa memfasilitasi gitu. Nah untuk memfasilitasi itu kan tentunya butuh biaya. Iya, betul. Nah
di sini mungkin eh, ada orang tua atau mungkin dari kita sendiri ya. Eh, kita ketika udah punya anak atau sudah berkeluarga, kita memutuskan buat mati-matian cari uang dari pagi sampai malam atau dari fajar sampai malam gitu, kembali lagi istirahat cuma beberapa jam. eh, Nah, Dilakukan rotasinya setiap hari gitu. seperti itu. Jadi nggak punya quality time gitu, karena yang udah tertanam di pikirannya itu kebahagiaanmu ketika orang tua punya uang gitu, kebahagiaan anak ketika orang tua uh, memberi fasilitas yang apa yang anak butuhkan atau apa yang anak minta kayak gitu. Nah, menurut Mas Yuda gimana nih ketika orang tua ataupun teman-teman yang punya pikiran seperti itu? Coba intinya tadi. Intinya orang tua kita kerja mati-matian dari siang malam, tapi nggak punya prioritas atau sentuhan kasih sayang buat anaknya di rumah gitu. Yang kita beri hanya berupa material, bukan apa yang kebutuhan batin yang anak yang harusnya dipenuhi juga. Ya, gitu. Oke, kita juga nggak bisa munafik juga ya. Kita juga butuh uang untuk makan, memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga ya. Tapi balik lagi, ketika kita udah berkomitmen untuk berkeluarga, kita harus bisa konsisten. Jadi ibaratnya ketika kamu udah punya gaji yang cukup, terus pekerjaan yang layak, dan kamu menikah, ya kamu harus konsisten. Kamu boleh nyari uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan anakmu, memenuhi kebutuhan istrimu, tapi kamu juga jangan lupa kalau kamu tuh punya anak, punya istri yang harus kamu kasih sayangi. Jadi ya kalau menurutku itu harus dibalancein antara pekerjaan sama anak. Seperti itu. Gitu. Gimana Mas Yuda, udah ingat apa yang mau ditanyain? Belum, malah sakit perut saya. Yuda, berarti kita simpulin aja Mas. Oke, simpulin Kan. Kalau dari saya menyimpulkan bahwa ketika kita mau berumah tangga, kita harus siap segalanya. Maksudnya segalanya itu tadi Mas Yuda bilang mental, terus psikis, ekonomi juga. Nah, ketika kita sudah mempunyai keluarga, udah sah gitu, udah punya istri, terus juga udah punya anak, kita juga harus memberi kebutuhan ini juga ya, batinnya juga. Karena apapun kembali lagi rasa perhatian kita juga penting juga buat orang-orang di sekitar kita ya. Betul, ya. Seperti itu. Mungkin sekian dulu. Mungkin ini kan juga baru konten pertama kami. Jadi kalau misalnya kalian emang mau tahu lebih dalam lagi dan kalian mau, jadi kita tuh sebenarnya di sini ada banyak pembahasan. Ada parenting, ada kesehatan reproduksi, ada kanker serviks, ada nafsa, ada apa lagi Mas Farid? Ada PUP tadi. Nah, PUP itu pendewasaan usia perkawinan. Terus apa lagi? Terus ada yang namanya minat bakat juga ada. Minat bakat, apalagi minat bakat tuh. Pasti teman-teman di sini pengen tahu kan, Kak, saya tuh nggak punya minat, Kak, saya tuh nggak punya bakat. Gimana sih caranya kita tahu punya bakat? Nah, teman-teman komen di bawah biar kita bisa buat konten yang selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi. Nah, nggak cuma minat bakat juga, ada HIV juga. Pokoknya tentang kesehatan sama lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu dan mau minta kita buat membahas sesuatu permasalahan yang lagi hangat itu, teman-teman bisa loh komen di bawah. Bantu kita untuk
berkarya gitu Berkarya. dengan ide-ide teman-teman ya. Mantap. Jadi sekian dulu dari kami ya. Hmm. Mohon maaf apabila kami banyak kesalahan dan kekurangan karena kami baru pertama ya. Betul. Kita berdua baru pertama buat Jadi konten. intinya tuh gini, ambil baiknya, Mm-mm. buang buruknya. Nah, Jadi teman-teman ketika teman-teman setuju ada hal yang setuju dari kalimat kami berdua, teman-teman ambil boleh. Tapi teman-teman kalau misalnya nemu ada kalimat yang tidak teman-teman apa namanya istilah bertentangan lah sama dengan teman-teman. teman-teman boleh komen di bawah untuk apa namanya Untuk kita sekali lagi buat sharing-sharing untuk ya. kita bisa sharing-sharing lagi dan mengevaluasi kami gitu. Seperti itu sih Ya, gitu. Jadi sekian kami akhiri. Dah. Haha.